Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam kenal, salam hangat, dan salam sayang untuk semuanya. Pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester ganjil SMP Plus Darussalam Lawang. Bersama saya Ibu Sumiati yang biasa dipanggil Busum, Guru PAI dan Budi Pekerti, alamat Gondang RT 1 RW 5 Desa Randuagung Singosari. Ruang lingkup materi kelas 7 semester ganjil yang akan kita pelajari antara lain lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya atau Asmaul Husna. Sambil Busum sampaikan ruang lingkup materi, boleh sambil disiapkan alat tulis dan dibuka buku paketnya halaman 2. Ruang lingkup materi yang pertama yakni lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya Asmaul Husna. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Yang ketiga, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang keempat, semua bersih hidup jadi lebih nyaman, toharo. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Serta yang terakhir, selamat datang Nabi Muhammad kekasihku. KKM yakni kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai anak-anak selama belajar di SMP Plus Darussalam yakni 70. Penilaian nanti akan terdiri atas penilaian absensi kehadiran, walau mungkin daring tetap akan ada presensi kehadiran yang harus diisi. Yang kedua yakni tugas-tugas. Yang ketiga penilaian harian, setelah belajar satu bab maka akan dilanjutkan dengan penilaian harian. Yang keempat yakni penilaian tengah semester, dan yang kelima adalah penilaian akhir. Oke, selanjutnya kita belajar bab yang pertama. Masih ingat tadi bab pertama tentang apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, bab pertama yakni lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya atau Asmaul Husna. Kompetensi dasar dari bab 1 ini yang pertama, yakni meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. Yang kedua, yakni menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kompetensi 3.3 yakni memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kompetensi yang ke-4.3 yakni menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada semester ini atau pada bab ini yakni ada 6. Yang pertama menunjukkan dalil nakli dan dalil akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Yang ketiga menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Yang keempat mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang keenam, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir dengan benar. Rukun iman terdiri dari 6,
yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Yang kita pelajari yakni yang pertama, yaitu beriman kepada Allah yang sangat indah namanya. Iman pada Allah. Menurut bahasa, kata iman yakni percaya atau membenarkan. Sedang secara tauhid atau istilah, iman berarti kepercayaan yang diyakini di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Suci, dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu pemiliknya. Pembuktian eksistensi Allah. Pembuktian eksistensi Allah bisa kita dapatkan dengan dua cara, yakni yang pertama melalui dalil akli yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Sedang dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari nas atau Al-Quran dan hadis. Dalil akli sendiri yaitu suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh, jika kita lihat di alam semesta ini terjadinya keteraturan alam semesta beserta isinya. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Itu merupakan sebuah pembuktian eksistensi kekuasaan Allah, bahwasanya Allah Maha mengatur. Dalil nakli yakni suatu berita yang bersifat pasti yang memberikan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya, misal dalam surat atau ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170 dan hadis terkait yang membahas tentang rukun iman. Ini adalah beberapa bukti yang bersumber dari dalil akli, akal manusia. Bagaimana mungkin jari kita saat ditelapakkan ternyata bisa membentuk lafaz Allah. Di ranting-ranting pepohonan juga terbentuk lafaz Allah dan Muhammad. Kebetulankah? Tidak. Ini semua adalah bukti nyata bahwasanya Allah memang ada. Batu-batu juga retak bisa mengukir atau tersebut asma Allah di sana. Allahu Akbar. Dedaunan merupakan makhluk Allah juga tak kuasa membuktikan eksistensi adanya kuasa Allah. Di langit yang tinggi sana juga ada awan yang terbentuk lafaz Allah. Dan di dasar laut yang begitu dalam juga ada ikan yang terbentuk lafaz Allah. Allahu Akbar. Masihkah kita ragu dengan keberadaan Allah? Masihkah kita ragu dengan adanya Allah? Selanjutnya, yakni dalil nakli. Dalil nakli terdapat di surat Al-A'raf ayat 57. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang berarti sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy, ia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan menciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk pada perintahnya.
Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah yang Maha Suci. Allah Rabb semesta alam. Bukti dalil nakli yang kedua terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 30. Inni annallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb bagi semesta alam. Itu juga pengakuan atas adanya Allah. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga ilmu tadi yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah video silahkan dikerjakan uji kompetensi atau penilaian setelah kalian mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.